Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tumapak acara ingkang salajengipun nuwun injih. Wedaring pangandika mauidhah hasanah injih inti pengaosan haflah tasyakur lil ihtitam dalah haul al maghfurlah simbah Ki Haji Raden Ihsan Asy'ari ingkang samangke badhe kasalira lumantar ingkang kinurmatan al mukarrom al alim al alamah shahibul fadilah wal karomah al ustad panjenenganipun simbah Ki Haji Habib Jamal bin Tuabakil pengasuh Pondok Pesantren Anwarut Taufik Malang Jawa Timur ugi samangke kasuwun paringipun doa barokah pinangka panutup ingkang menika wekdal katuraken sak prayoginipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amthal alladzi bayyana li'ibadihil harama wal halal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa imamana Muhammad alladzi tahharahu Allahu zahiran wa batinan wa wasafahu fawqa ma yuqal fahuwa an-nabiyyul mustafa wal habibul mujtaba wal hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Dumateng para alim ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus dumateng panjenenganipun mudir Pondok Pesantren Al Ihsan Al Iftah Kiai Ahmad Jironi hafizahullah hifdzan taman fid dunya wal akhirah. Lan sedaya para alim, para ulama, para ustad, para santri lan santriwati Pondok Al-Miftah yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dapat saling berkumpul untuk meluapkan rasa syukur kita datang Gusti Allah Subhanahu wa taala serta memperingati haul seseorang pewaris Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kiai Ihsan Asy'ari rahimahullah rahmatal abrar. Mugi-mugi diparingi rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala dan diterima semua amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita berharap agar malam yang mulia ini nantinya bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala
bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sakderenge kula terus niki pengaosan niki nek tasik wonten tiyang sing ngerokok, monggo rokokane dijamak takhir mawon. Sakwise pengaosan langsung rokokan telung lencer mboten napa-napa. Qadhaan lima fata nggih. Dikodok mboten napa-napa. Supaya napa? Supaya pengaosan niki lebih khidmah lan khusyuk. Setuju nggih? Nggih. Kula mboten ngingkari wong rokok niku nggih wonten faedahe. Nggih. Sebagian ulama wonten guru kula niku Habib Zain bin Ibrahim bin Semit niku dawuh innalid-dukhani fawaidun. Rokok niku nggih wonten faedahe. Nah, niki kabar gembira bagi para perokok-perokok nih. Nih, napa sih faedahe rokokan niku? Dawuh guru kula niku, faedah rokok yang pertama adalah satu, awet muda. Jadi tiang sing istiqomah rokokan niku, insyaallah podo awet nom. Loh, kok bisa nggih? Biasanya niku Pak sing istiqomah rokokan durung sempet tuwek niku mati ndisiki. Makane awet nom nggih. Sing kepengin awet nom gak ngrasakno tuwa, monggo rokokane sing istiqomah nggih. Niku sing pertama. Yang kedua faedah rokokan Pak, tiang sing istiqomah rokokan insyaallah rumahnya aman dari maling. Sampean mboten percaya, sampean takokno maling-maling niku. Loh, kok bisa nggih? Biasane maling niku Pak jam 1 bengi, setengah loro niku nek badhe mlebet teng griyane tiyang niku. Jam setengah 2 malam, pelan-pelan lewat jendela, tuan rumah sing biasa rokokan niku mesti watu ae nggih. Pikire maling iki jam 1 gak turu-turu sih rek. Kok dereng tilem niku jam 1 bengi. Wurung nggak jadi nyolong, cari tempat yang lain. Nggih. Jadi insyaallah tiang sing istiqomah rokokan rumahnya aman, nggih. Gak bakalan nih kelebon maling. Sebab istiqomah watuk nih bengi niku. Sing kepengin aman daripada maling, monggo sing kathah rokokan. Nanging mboten aman saking penyakit nggih. Aman maling tapi nggak aman dari penyakit. Nah niku sing medeni. Nenek saged dihentikan rokok niku luwih afdol. Nggih, tapi pelan-pelan, mboten napa-napa. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya pada wali santri, kabar gembira ketika anak-anaknya telah menyelesaikan studi belajar, mugi-mugi ilmunya manfaat, menjadi anak-anak yang nanti akan sebagai pewaris Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, penerus perjuangannya Gusti Kanjeng Nabi, dan bisa menjadi anak-anak yang barun liwalidai, patuh dan selalu bakti kepada kedua orang tua dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Karena tidak ada kemuliaan di muka bumi ini seperti kemuliaan ilmu. Gusti Allah dalam Al-Quran menjelaskan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibn Abbas mengatakan derajat itu bertahun-tahun suatu perjalanan. Begitu jauh kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi mereka. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu di atas derajat orang lain berderajat-derajat. Dan tidak sama orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Maka itu Rasul SAW mengisyaratkan dalam hadis beliau yang cukup jelas mengatakan kunu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takunu khamisa. Wahai para hadirin, wahai para orang yang beriman kepada Allah dan Rasul,
Jadilah kalian semua itu orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu, para alim, para ulama, para kiai. Jadilah para alim ulama, karena ulama itu mempunyai kedudukan yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai saking tinggi kedudukan mereka, jangan lagi orang-orang yang alim, yang mencintai ulama pun juga mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kunu aliman, jadilah ulama karena derajat mereka begitu tinggi di sisi Allah. Kalau enggak mampu, jadilah muta'alliman. Nek wonten tiang sing kepingin anaknya itu jadi dokter, jadi insinyur, jadi pejabat, monggo silahkan. Nanging syarati disantrekno si anake. Akidahnya dikuatkan, ahli sunnah wal jamaah dipertebal, setelah itu monggo. Nek kepingin di sekolah no jadi notaris ataupun yang lain-lainnya, silahkan. Islam membutuhkan mereka, nanging syarati muta'alliman, jadi santri. Nah niki kathah teng zaman sakniki niku sing dipentingno ilmu duniawiyah hingga akhirnya ilmu ukhrawiyah itu dilupakan. Enggak sedikit zaman sekarang, Masya Allah SMP, SD ini Masya Allah, SMP ini sekolah favorit, SMA-nya sekolah favorit, S1-nya lulus kumlot, S2-nya lulus kumlot, S3-nya nggih lulus kumlot, masuk S3 gelar dokter 2 tahun jabat, S4 di Nusa Kambangan. Nggih napa mboten? Sampeyan tingali Nusa Kambangan niku. Sekarang premannya sama orang akademisnya lebih banyak akademisnya. Koruptor tuh pol. Napa wonten riwayat nek kiai mlebu Nusa Kambangan niku. Karena mereka dulu enggak menuntut ilmu agama, yang dipentingkan ilmu duniawiyah. Akhirnya karena enggak nyantri, jadilah mereka orang-orang yang pinter tapi gak bener. Apakah itu yang kita ingini di anak-anak kita? Tidak. Nyantri dulu yang benar, setelah itu monggo dunia mau dicari enggak apa-apa, setelah mempunyai modal yang begitu kuat di agama Allah Subhanahu wa taala. Au mustami'an. Nek jenengan sedaya mboten saged nyantri, wis kasep nggih. Lah niku golongan ketiga mawon, mustami'an. Mustami' niku napa? Tiang sing istiqomah hadir majelis taklim. Setiap minggu meluangkan waktu untuk hadir majelis taklim. Setiap minggu, bahkan kalau bisa setiap minggu tersebut mewajibkan dirinya hadir majelis-majelis taklim di masjid atau di yang lainnya, supaya terentas daripada gelapnya kebodohan, masuk kepada nurul ilmi, cahaya ilmu yang terang benderang. Kalau masih nggak mampu, jadi yang nomor 4, muhibban, pencinta ilmu, pencinta alim ulama, niku minimal. Wala takunu khamisan, jangan jadi yang kelima. Wis duduk kiai, gak nyantri, gak hadir majelis taklim, wis ngono gak seneng ulama. Iku golongan kelima dilarang. Sing golongan nomor 5 niku ojo dicoblos. Nomor 5 niki wonten tiyang niku wis hadir pengajian jarang, bahkan kadang-kadang membuat acara bareng mbek pengajian. Nah niki golongan kelima. Nggih, nek kiyaine nggih acara dina Senin niki nggih ngono, ngrabekno anake dina Senin. Dibarengno, akhirnya orang enggak jadi hadir ke sini. Lah niki golongan kelima, penggembos-penggembos niki. Muhibban, pencinta ilmu seperti itu mulianya. Kenapa Rasul SAW mengatakan kok mencintai saja begitu tinggi kedudukannya? Dalam hadis yang lain, sebagaimana dikutip dalam kitab Majma'ul Bahrain, fi manaqibil Imam Ibn Zain, ada satu hadis yang begitu indah, di mana hadis itu berkaitan dengan kemuliaan orang yang cinta kepada alim ulama. Wonten riwayat seseorang niku ditimbang amalan. Ketika nanti dia telah meninggal, hari di Sirat ditimbang amal ibadahnya,
fatarjah sayyi'atuhu ala hasanatihi, niku timbangane jeglek. Karena di dunia sering maksiat, maka sayyi'at atau keburukannya itu akhirnya lebih berat daripada kebaikan. Fayu'mar bihi ilan nar, jarene malaikat us uncalno nang neraka. Nggih, enggak ada amal baiknya, lempar saja ke neraka. Ketika malaikat ingin membuang ke pintu neraka, nada munadi, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala memanggil Jibril, ya Jibril, adrik abdi fulan. Jibril, sebelum hambaku tadi dilempar ke neraka, bantu dia. Kemudian Jibril pun akhirnya mengatakan pada khazanatun nar, penjaga neraka, hei penjaga neraka, nanti dulu, ada perintah lain dari Gusti Allah, gagalkan dulu masuk ke neraka. Kemudian ditahan, menghadap Jibril kepada Allah, sudah ya Allah. Maka Allah berkata, ya Jibril, salhu, tanya dulu, hal jalasa ala majlisi alimin fid dunya, idza jalasa ala majlisi alimin fid dunya adkhilhul jannah bi syafaatihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, Jibril, tanya dulu kepada hambaku tersebut, pernah enggak nyantri? Pernah enggak duduk dengan para alim ulama, hadir majelis taklimnya istiqomah enggak? Kalau pernah hadir majelis taklim para ulama pewaris Kanjeng Nabi Muhammad, masukkanlah dia ke dalam surga berkat syafaat para alim ulama. Wah, kabar gembira, kata Jibril. Fanazala Jibril, turun Jibril. Ditanya orang tersebut, Mas, hal jalas ta'ala majlisi alimin fid dunya, sampai nopo istiqomah hadir majelis taklim tentunya. Faqala, dijawab, la, dieling-eling, modelnya gak tahu, nek majelis konser istiqomah kula. Nek majelis kayak ngoten niki, masya Allah, berkatane tok hadir sedilut mulai mana nggih. Hadir majelis-majelis khair jarang. Nggolek majelis-majelis konser niku wis mbayar ngadeg 2 jam 3 jam nggih kuat. Nah, hadir majelis taklim niku wis sak jam wis gringgingen kabeh niku sikil nggih. Angope mbek tahlilane niku akeh angope. Wangop ping 404. Enggak pernah hadir majelis taklim dieling-eling, enggak pernah. Kemudian kata Jibril, kembali kepada Allah, ya Rabb, anta a'lam bihali abdik, Gusti Allah, jenengan lebih tahu keadaan hamba. Kemudian Allah dengan rahmatnya masih memberikan dispensasi kepada hamba terus. Salhu Jibril, nanti dulu jangan dimasukkan neraka, tanya lagi Jibril. Salhu, hal ahabba aliman fid dunya, idza ahabba aliman fid dunya adkhilhul jannah bimahabbi syafaatil ulama. Wis tanya lagi. Pertanyaan yang kedua. Pernah enggak cinta atau mengidolakan para alim ulama, para aulia, sampai masang foto di rumahnya para alim ulama, para habaib, pernah enggak? Kalau memang pernah, masukkanlah ke surga dengan syafaat mereka para alim ulama. Maka malaikat pun turun, tanya, ya fulan, hal ahbab ta'aliman fid dunya. Mas, napa sampean tahu seneng datang paring ulama, habaib, para aulia di dunia, pernah enggak cinta dengan mereka, mengidolakan mereka? Diling-iling, faqala la. Dijawab dengan jawaban yang kedua, enggak pernah. Nek ngidolakno alim ulama gak tahu. Nek artis hafal kula. Nek pemain bal-balan manakipe nggih hafal sedaya. Nggih, nek sing jenenge artis niku masyaallah. Sak bintange napa, anake sapa hafal. Nek Gusti Kanjeng Nabi ditanya anaknya berapa enggak hafal. Saking ngapale mbek manakipe artis niku. Kemudian, enggak pernah kau mencintai alim ulama? Faqala la, enggak pernah. Kemudian balik Jibril kepada Allah. Faqala ya Rabb, anta a'lam bihali abdik. Ditanya lagi,
Salhu Jibril, tanya lagi yang ketiga dengan rahmatnya Allah kepada hamba dan umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Udah tanya lagi yang ketiga Jibril. Hal jalasa ala ma'idatin wa fihi alim. Idza jalasa ala ma'idatin wa fihi alim adkhilhu jannah bi syafaati. Tanya lagi Jibril, tahu mangan bareng wong alim napa gak? Wis gak usah pengajian, gak usah cinta, mangan bareng. Fanazala Jibril. Kemudian tanya, hal jalasta ala ma'idatin wa fihi alim? Faqala la. Dijawab malih dieling-eling, enggak pernah. Masuk mangan bareng enggak pernah. Lho sampean nggih sobo kula nang kafe. Nggih. Lah napa wonten kiai nang kafe niku nggih? Enggak pernah. Makan bareng sudah enggak pakai ilmu, enggak pakai cinta. Makan bareng pernah enggak? Enggak pernah. Saking jauhnya dengan para alim ulama. Nek kula tingali niki Kirjiro niku kok kurus nggih. Teng mriki gak tau diundang mangan rupane nggih. Nek kula makmur teng Batu niku undang mangan rene insyaallah bisa masuk surga ahli Batu bisa faatil ulama nggih. Nah sampean undang mangan sing akeh niku kiai-kiai niku nggih. Supaya apa? Angsal syafaate para ulama. Amin. Kemudian faraja Jibril faqala anta a'lam bihali abdik, gak pernah ya Allah dan kau tahu keadaan hambamu. Pertanyaan Allah yang terakhir. Ya Jibril, salhu an ismihi wa an ismi abaihi. Idza wafaqa ismuhu isma alimin adkhilhul jannah bi syafaatih. Jibril, wis takonono jenenge ae. Nek jenenge padha mek jenenge ulama wis lebokno swarga. Wah, masya Allah, pikire nanti gak bakalan luput niki. Pikire Jibril masuk luput sing nomor 4 niki nggih. Fanazala Jibril, girang Jibril wis gak bakalan lolos. Insyaallah mlebet swarga. Fasa'alahu Jibril, ya fulan, masmuk. Ditanya, fulan siapa namamu? Dijawab, kula nggih Joni. Sinten? Joni. Nah sampean tanglet para kiai niku, napa wonten teng kitab kuning ni Joni radhiyallahu taala anhu niku. Beri nama anak kok nggak bener. Ini orang tua yang nggak kepingin anaknya jadi orang alim, nggak cinta para alim ulama sampai memberi namanya pun kelihatan. Wong anak dijenengno Alek, nih. Terus teng Jawa Tengah Alek jadi elek, nih. Sudah dari memberi nama sudah nggak kepingin kalau anaknya jadi orang alim. Coba kalau namanya waktu itu Hamid, Kiai Abdul Hamid, nih. Sama dengan para aulia, ihsan padha mbek Kiai Ihsan wis dilebokno swarga berkat nama yang sama dengan para alim ulama. Niku kadang kula niki bingung. Tiang muslim zaman sakniki niku subhanallah. Saya enggak sedikit datang ke saya ke rumah terus bawa anaknya kepengen tasmiyah. Beb, mau tasmiyah anak beb, monggo silakan. Kemudian saya tanya, namanya siapa? Anu beb, namanya Randa. Kulo tanglet, Randa niki artine nopo? Enggak tahu beb. Terus sama siapa? Mesem sama artis beb. Lho Randa niku di Jakarta, di Jawa niku rondo. Seakan anak sampean dirabekno ping 70 ya rondo terus niku nggih. Lho kenapa kok nama dikasih nama Randa? Dikasih nama yang nggak tahu namanya, nggak ada artinya atau bahkan nggak sama dengan para alim ulama. Coba ketika saat itu namanya dia adalah nama orang yang baik, niscaya dia akan masuk surga berkat syafaat para alim ulama. Ada lagi satu yang datang ke rumah mau minta tasmiyah, perempuan, namanya siapa? Ketika mau baca Fatihah, anu beb namanya Bella. Artinya apa? Enggak tahu beb. Lah kok dikasih nama Bella? Nggih beb, istri saya itu kepingin kalau punya anak namanya mau Bella. Artinya apa? Enggak ada. Supaya ada artinya saya tambahin mau enggak? Nggih, tambah no Bella Sungkawa mawon nggih. Mending daripada Bella tok gak ono artine nggih. Tasmiyah gak karu-karuan. Sammu auladakum bi tasmiyatin hasan.
Dawuh Gusti Kanjeng Nabi, beri nama anak kalian dengan nama yang baik, mereka mempunyai hak. Lah paling afdol nama adalah nama yang disandarkan dengan asmaullah, kemudian paling afdol yang kedua adalah nama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kita enggak kehabisan nama. Itu 99 niku Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, Abdul Salam, banyak. Gusti Kanjeng Nabi namanya lebih dari 100, sahabat 124.000, enggak kehabisan nama. Nah kok ada kaum muslimin zaman sekarang namanya kok aneh-aneh, Joni. Nggih. Pikirin malaikat masuk pantes mlebet swarga niki Joni niki nggih. Faraja ilallah faqala ya Rabb anta a'lam bihali abdik. Gusti Allah, jenengan lebih tahu keadaan hamba jenengan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang terakhir mengatakan, ya Jibril, adkhilhul jannah. Jibril, masukkan hamba itu ke dalam surga. Fanazala Jibril faqala li khazanatil jannah, hei penghuni, wahai penjaga surga Allah, malaikat Ridwan, ambil hamba ini. Allah memerintahkan untuk masuk ke dalam surga. Malaikat enggak ada yang instruksi, malaikat enggak ada yang demo, langsung setuju, perintah Allah dituruti. Tapi malaikat yo penasaran. Joni kok iso mlebu swarga niku lho nggih. Tapi diam ta'adduban bi rabbih, akhlak lan adab dumateng Gusti Allah sakat Jibril. Faqala Allah ya Jibril, atadri lima amartuka bi idkhalihil jannah. Wahai Jibril, tahukah kau kenapa aku perintahkan engkau untuk memasukkan hambaku tadi ke dalam surga? Faqala anta a'lam bihali abdik. Engkau lebih tahu keadaan hambamu ya Allah. Faqala Allah Ta'ala, na'am, innahu kana fid dunya yuhibbu rajulan wa dzaka rajul yuhibbu aliman. Masukkan ke surga. Karena di dunia dulu pernah cinta dengan seseorang, yang seseorang itu cinta kepada para alim ulama. Wes gak apa-apa lebokno swarga paralel mawon nggih. Lah kalau orang yang cinta ulama bisa memberi syafaat, bisa masuk ke dalam surga, bagaimana Bu? Nek sampai anak sampean niku lho ulama. Pak, kalau sampai anak sampean ulama, apa enggak bisa memberi syafaat buat orang tuanya? Dalam riwayat disebutkan seorang anak yang menghafal Al-Quran, bu'itha abawai yaumil qiyamah, kedua orang tuanya dibangkitkan di hari kiamat, wa ra'suhu mutawwajun bil yaqut, dan kepalanya diberi mahkota dengan indah yang paling mahal. Siapa mereka? Nabi atau Rasul? Bukan. Mereka orang tua yang anaknya menghafal Al-Quran. Itu pemberian Allah bagi orang tuanya. Bagaimana dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran? Bagaimana kedudukan para orang-orang yang alim di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani, pernah suatu saat beliau jalan di atas sebelah kuburan. Sami'a sautal hanin. Di situ beliau mendengar ada suara orang yang lagi disiksa merintih. Maka tanya Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa yang dikubur di tempat yang mulia ini? Kemudian berkata, fa innahu fulan ibnu fulan ya Syekh, itu si fulan ibn fulan. Beliau mengatakan, aku mendengar dia lagi disiksa di dalam kubur. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, adakah di antara kalian yang pernah melihat kalau orang ini pernah berbicara hadir di majelisku? Mereka berkata, enggak pernah, ini orang jauh dari majelis taklim. Kalau gitu pernahkah kalian melihat kalau orang ini pernah melihatku? Enggak pernah wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian satu di antara mereka berkata, Syekh Abdul Qadir, saya pernah sekali waktu melihat ketika kau berjalan dengan para murid-muridmu, kemudian debu itu naik ke atas dan debu itulah yang dilihat oleh orang tersebut. Maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, cukup, itu sebagai bukti untuk dia mendapat syafaat para ulama. Maka mengangkat tangan meminta, ya Rabb, berkat apa yang dia lihat daripada debu yang bertebaran ketika aku berjalan, selamatkan dia dari azab kubur. Falam yusma' sautun ba'da dzalik, Allah memberi syafaat dan tidak didengar azab kubur setelah itu selamanya. Dan niku lho Pak, kedudukan
orang-orang yang dekat dengan para alim ulama. Dalam riwayat yang lain disebutkan, suatu negeri mendapatkan musibah, qahta atau yang disebut kemarau panjang. Mereka kumpul, duduk untuk meminta ataupun mereka istighatsah untuk istisqa, minta hujan tapi enggak turun hujan. Suatu saat ada seorang datang yang berkata, bolehkah aku yang meminta hujan? Kemudian monggo silahkan, mengadakan dua tangan dan berkata, Allahumma bihaqqi ma fi hadhihi ras isqi haula'in nas. Ya Allah, berkat apa yang ada di mataku ini ya Allah, curahkanlah hujan bagi mereka semua. Kemudian enggak lama turun hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Bingung orang-orang tersebut, apa yang ada di matamu sehingga engkau dengan tawasul amalmu tersebut Allah memberikan turun hujan? Maka orang tersebut berkata, betul, karena mataku ini dulu pernah melihat Abu Yazid Al-Bustami. Hadzal ain qad ra'at Abu Yazid Al-Bustami. Dengan itu aku meminta tawasul dengan amal. Ya Allah, aku tawasul dengan amal dengan mata yang pernah memandang Abu Yazid Al-Bustami. Maka Allah pun menerima permintaan tersebut. Itulah kisah-kisah yang berkaitan orang yang cinta kepada para alim ulama. Cinta dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, para aulia. Melihat pun ibadah buat mereka, apalagi duduk, apalagi nyantri, maka suatu kebanggaan yang tak ada duanya ketika orang masuk pondok pesantren nyantri dengan para alim ulama. Semoga anak-anak santri kita di sini akan mendapatkan manfaat dalam ilmu mereka di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Lebih-lebih zaman sekarang niki Pak, Bu, yang namanya kebodohan iki wis rata. Al jahlu qad intasar. Kebodohan di negeri kita ini sudah betul-betul merajalela. Sampai kadang-kadang enggak masuk akal yang terjadi di tengah-tengah kita. Ini karena kita jauh dengan pondok pesantren, karena kita jauh dengan para alim ulama, akhirnya musibah ini pun datang. Coba kita lihat. Zaman sekarang ini sudah enggak sedikit orang-orang yang bahkan berani ngaku-ngaku malaikat, ngaku nabi. Di negeri lain bukan enggak ada, tapi enggak laku. Tapi negeri kita Masya Allah, beberapa saat yang lalu wonten tiang niku ngaku malaikat Jibril. Nanging untung kok ngaku Jibril, sing tak wedeni iku lek ngaku malaikat Israfil. Terus nggawa trompet rono rene, nek diterompet kiamat modar sampean. Nanging untunge lek sampe trompete disingitno, ya enak gak kiamat-kiamat niku nggih. Ngaku malaikat Jibril. Nggih. Kemudian juga yang paling parah adalah orang yang mempercayai hal tersebut. Punya umat. Dan itu padahal kalau orang yang nyantri kan tahu, malaikat Jibril itu memang ada riwayat yang mengatakan bisa menjelma sebagai manusia. Wong namanya ajsamun nuraniyah yatasyakkal bi askalin mukhtalifah, tapi dalam satu kitab dikatakan lakin bisyarat min suratin jamilatin. Malaikat itu memang bisa menyerupai dua. Bentuk aslinya sebagaimana dalam hadis disebutkan mempunyai sayap lebih dari 700. Juga kadang-kadang malaikat itu menyerupakan sebagai manusia. Sebagaimana dalam hadis Arba'in Nawawi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Tadi yang datang adalah Jibril, kata Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Memang mungkin malaikat Jibril menyerupakan diri sebagai manusia. Tapi kata Rasul, kalau beliau Jibril menyerupakan diri sebagai manusia, itu paling mirip dengan sahabat yang namanya Dihyah. Wonten sahabat itu namanya Dihyah, dan itu paling mirip kalau malaikat Jibril itu datang dan menjelmakan diri. Dalam kitab Syiar A'lamun Nubala disebutkan bahwa yang namanya Dihyah itu fahuwa min ajmalis sahabah. Di antara semua para sahabat yang kelihatan sing paling ganteng adalah Sayyidina Dihyah. Maka itu minimal mirip seperti Dihyah niku malaikat Jibril. Lah zaman sakniki ngaku Jibril kok gak ngoco.
Ora rupane kayak dandang ngono nggih. Terus ngakune malaikat Jibril. Loh yang lebih parah lagi yang percaya. Malaikat Jibril. Wis ngono malaikat Jibril Ramadan mlebu penjara. Lah niki sing medeni. Jadi kita insya Allah tahun kemarin nggak dapat Lailatul Qadar gara-gara polisi lapo menjaratno malaikat Jibril niku nggih. Perai Lailatul Qadar. Kenapa? Lah iku malaikate di penjara di Indonesia nggih. Malaikat keluar, nabi mlebet ngono. Terus kapan ketemune malaikat sampai nabi niku? Nggih, wonten malih ngaku nabi, Musaddiq, Al-Qiyadah, ngaku nabi. Kalau di negeri-negeri yang lain ada orang ngaku nabi nggak banyak ngomong, langsung dilebokno penjara, kriminal atau dilebokno rumah sakit jiwa gendeng. Kalau di Indonesia niku diajak dialog. Nggih. Diajak dialog sing ngejak dialog padha edane niku nggih. Sudah jelas nggak waras. Jangan mau kiai ulama diajak dialog sama orang ngaku nabi, jangan mau. Wong jelas-jelasan mengingkari nas Quran kok diajak dialog. Tidak perlu. Langsung di penjara atau dimasukkan rumah sakit jiwa. Udah itu, tidak ada tempat yang ketiga. Ngaku, itu 4.000 bahkan 40.000 muridnya. Kenapa ini sampai terjadi? Kebodohan. Sekarang ada kabar baru lagi, rupane ngaku nabi wis ana. Nggih, ngaku malaikat nggih wonten. Sekarang ngaku Rabbul Alamin, gak tanggung-tanggung. Nggih. Jenenge Sutikno, wonten ta Nabi Gusti Allah kok jenenge Sutikno niku nggih. Seorang daripada anak buahnya itu yang tobat cerita, nggih, saya pernah tanya kepada Tuhan saya, Tuhan kapan sholat? Jawabannya gak usah sholat, terus ketemu Tuhan kok sholat jarene. Terus gak usah sholat. Kemudian beliau katanya kalau jaga rumahnya malam-malam kadang jam 1 malam Tuhannya bangun dari tidur. Kemudian saya dibanguni. Lan niku Tuhan metu gak nggawa tasbih nanging nggawa sekak. Terus aku jarene gak iso turu, ayo kancanono aku main sekak. Lho ono ta iki Tuhan dulunan sekak ambek hambane niku lho. Loh, kok bisa dipercaya? Yaitu karena kebodohan di mana-mana. Loh, perlu Anda ketahui, Musaddiq itu banyak daripada pendukungnya atau orang-orang yang mengimaninya adalah juga orang-orang yang lulus S1, S2. Tapi tidak ada riwayat muridnya adalah lulusan pesantren. Mungkin mereka orang-orang yang lulus S1, S2 bisa mendapat kesejahteraan di dunia, tapi belum tentu mendapat kesejahteraan di akhirat. Buktinya coba, mana ada murid-murid mereka lulusan pesantren, mereka senyum pesantren, ngerti, belajar. Nah niki, kebodohan semakin hari semakin merabak. Akhirnya ya seperti yang kita lihat di negeri kita. Maka kata Syekh Ali bin Abu Bakar Sakron, beliau mengatakan al-jahlu narun lidinil mar'i yuhrikuha wal ilmu ma'un litilkan nari yutfiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang namanya kebodohan adalah api yang membakar agama seseorang, dan ilmu adalah air yang dapat memadamkan api tersebut. Niki lho pentingnya ilmu, pentingnya kita menyekolahkan anak kita di pondok pesantren untuk mendapatkan keselamatan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal. Nah niku. Tapi sekarang kok yang dilihat warisan Gusti Kanjeng Nabi ilmu niki kurang diminati. Khususnya kaum muslimin lebih meminati daripada warisan-warisan orang kafir. Di televisi disebutkan Michael Jackson itu kaos kutangi dilelang 15 miliar. Mambune buadek niku 15 miliar. Warisan Michael Jackson lho kok iso payu 15 miliar. Lah warisannya Gusti Kanjeng Nabi, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman walakin warathul ilma. Para nabi niku Pak nggak meninggalkan yang namanya warisan dinar atau dirham, tapi warisan mereka ilmu. Berapa umat Islam itu menghargai ilmu? SPP ini pondok nih kilo pinten? 1 juta? Nih, napa pinten? 500.000?
Piro? 50.000 mundak titik di demo mbek wali santri, nggih. Kurang menghargai. Kalau ilmu dunia, masya Allah, di jalan tadi saya lihat tarif murah. Apa disebutkan di situ? 1 tahun, program 1 tahun bahasa Inggris dan komputer 4.500.000. Ini murah. Kalau untuk duniawi murah. Makanya untuk akhirat, untuk ngaji, untuk Al-Quran, manusia, umat Islam semakin tidak menghargai. Dan ini beberapa saat yang lalu nonton pemain bal-balan niku datang dari Eropa memakai baju yang dia pakai Piala Dunia. Kemudian waktu sampai di Jakarta, yang mau foto dengan baju itu bayar 5 juta. Nggih, sing badhe tabarukan niku. Dengan bajunya pemain bola niku bayar 5 juta. Itu antrinya 1.000 orang. Dan kebanyakan 90% umat Islam. Mereka cuma pakai baju, difoto, kemudian dicopot lagi 5 juta, 1.000 orang antri, dengan waktu yang singkat pemain bola langsung mengantongi 5 miliar. Subhanallah. Umat Islam kok malah justru menghargai warisan-warisan yang enggak berharga, nanging warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW semakin hari malah semakin tidak diminati atau tidak dihargai. Ini kula kadang-kadang bingung. Saya pernah diundang di Kalimantan Pangkalan Bun. Kula diundang niku, sampai dalam perjalanan kula ningali bangunan yang begitu indah. Kula tanglet kali bupati sing ngundang kula niku. Pak Bupati, itu bangunan apa? Pondok apa kok bagus? Jawabane, "Nggih, sanes pondok niku, Bib." Napa niku? Suaka Marga Satwa. Lho melihara napa? Orang utan. Melihara orang utan, apik bangunannya, kalah pondok nih kita pikir-pikir. Lu melihara kethek kayak ngono. Dan ini melihara wong bangunannya kok pas-pasan. Pemerintah kemana itu? Kemudian saya masih nggak puas. Loh kenapa sih? Nggih, pemerintah gusar, pemerintah Kalimantan bingung karena jumlah orang utan di Kalimantan semakin hari semakin berkurang. Pak, wong Kalimantan itu lho Pak, kentekan ketek bingung. Sampai wong Jawa Tengah kentekan ulama gak ono sing bingung. Kentekan kiai adem ayem nggih. Akhirnya pemerintah menyanangkan dana, setiap orang utan diberi gaji untuk pengembangbiakannya, dana yang keluar setiap orang utan setahun 150 juta. Masya Allah. 150 juta untuk 1 orang hutan setahun. Dan ini kira-kira intensifnya guru-guru teng mriki niku dari pemerintah setahun 150 juta. Nek 150 juta padha mbek kethek lho sampean. 300 juta separuh nih kethek nggih. Wah, enggak turun. Blas, enggak turun. Subhanallah. Pikire ustadz sing ndek mburi, ya Allah. Kalau tahu seperti itu, enak dadi wong utan lah apa dadi kula dadi ustaz kula niku nggih. Wong kethek diperhatekno. Mending dadi kethek mawon kula nggih. 150 juta untuk yang namanya orang utan. Lah padahal niku lho, Bu, kira-kira manfaatan dhisik. Ustaz, ulama, guru ngaji ambek kethek niku kira-kira manfaatan ndi? Bu, lek jawabnya ragu. Wis ngene gantengnya ganteng di Bu. Lah yo. Wis gak manfaat elek maneh nggih. 150 juta. Mereka sudah semakin tidak menghargai yang namanya ulama. Tidak menghargai yang namanya ilmu warisan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal mereka adalah surujul azminah. Para ulama itu adalah neon, lampu-lampu di setiap zaman. Kalau zaman itu banyak ulama, pasti zaman itu akan terang benderang. Diumpamakan bahwa zaman itu banyak lampu, pasti akan terang.
Tapi kalau sudah zaman di situ sudah sedikit para ulama, pasti kegelapan yang akan terjadi di zaman tersebut. Nah, suruj ini harus diperhatikan. Lampu ini harus diperbanyak. Kita masih butuh pondok-pondok pesantren. Jangan dibilang bahwa pondok pesantren sudah cukup banyak di negeri kita, kurang. Buktinya kalau memang pondok pesantren itu masih kurang, masih banyak orang-orang yang nggak mengerti Islam. Nih, khususnya pondok-pondok salaf seperti ini harus terus dimakmurkan, didukung, didungakno, harus betul-betul diperhatikan khususnya pemerintah yang mempunyai sanad yang benar menyambung kepada Shahibur Risalah. Nah, niki pondok Kiai Ihsan sudah kita sama-sama tahu, kiai-kiainya itu, gurunya itu siapa, kita faham, kita tahu. Maka pondok seperti ini harus dimakmurkan, diperhatikan. Nah, niki Rasul sudah mengingatkan hati-hati, nek nyantrekno anak niku hati-hati. Pondok pesantren itu macam-macam. Ada yang pondok pesantren itu jelas sanadnya nyampai kepada Rasulullah, ada yang tidak jelas. Nah, pondok-pondok niki harus jelas nggih Bu, Pak, nyampai kepada imam, kiai ke kiai ke kiai sampai kepada mazhab kita, sahibul mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dari situ sampai kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, niki wonten pondok-pondok pesantren yang sanadnya enggak jelas. Ulama-ulama yang sanadnya enggak jelas. Dari ustadz ke ustadz, nek zaman niki nyambung kepada Imam Syafi'i, niki dari ustadz ke ustadz nyambung kepada Imam Samudra. Makanya podo gak pinter ngaji, pinter ngebom. Nih, napa penting wong Batu niku. Wis dielingno aja mainan mercon, nggih dunan mercon tambah dunan bom niku Dr. Azhari teng Batu niku. Lah, maka ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan ini penting. Maksudnya para santri, syukur kalau mempunyai guru yang jelas daripada ilmunya nyampe kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang beliau mengatakan al-isnadu minad-din. Sanad agama niku penting karena itu bagian dari agama Islam. Nah niku alhamdulillah para santri harus bergembira, wali santri juga harus syukur datang Gusti Allah Subhanahu wa taala kalau sampai anak-anaknya nyantri masuk ke pondok pesantren yang jelas-jelas telah mempunyai sanad yang jelas diterima oleh para ulama di zaman ini sampai menyambung kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanging para santri kudu dielingno bahwa ilmu yang menyambung ini tadi bukan cuman ilmu yang zahir, tapi ilmu batin. Bukan cuman sekedar ilmu kita mempelajari kitab kuning tanpa kita mempelajari akhlak, mempelajari adab yang baik yang menyambung di antara guru kita sampai gurunya sampai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan niki santri harus betul-betul menjalankan sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Syaratnya santri niku napa sih? Kata ulama dalam zahir dinamakan thalabul ilim. Thalabul ilim itu syarat dalam ilmu zahir itu apal alfiyah sama zubat. Alfiyah 1000 bait, kemudian kitab fikih zubat 1000 bait, niku baru jenenge santri. Dereng kiai sik santri. Itu namanya santri. Setelah itu baru namanya kiai. Dan niku syarat wis hafal Al-Qur'an, hafal bahjah wis cukup, niku baru kiai. Dan niki sik hafal juz amma ngaku kiai. Itu ilmu zahir. Ilmu batin, Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Hamid beliau mengatakan syarat dinamakan thalibul ilm atau santri minimal setiap 40 hari, enggak boleh kurang dari 40 hari harus mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Niku jenenge santri. Nek santri gak tahu mimpi ketemu Kanjeng Nabi, napa meneh Kanjeng Nabi? Kadang kiai ini lho gak tahu mimpi ketemu kiai ini. Ini bukan dinamakan santri. Nek wonten santri kok mimpine artis tok nggih, mbek pemain bal-balan itu bukan namanya kiai, bukan namanya santri. Kenapa? Kata ulama mengatakan bagaimana seorang santri dinamakan santri sedangkan dia enggak mempunyai ikatan ilaqah dengan Shahibur Risalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dan itu santri harus seperti itu. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu mengalaminya. Maka ingat, ulama berkata, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin.
Syarat orang mendapatkan ilmu itu 6. Saumbika antafsili habibayanin. Sing pertama nopo? Dzakaun, kepandaian. Nggih. Harus punya kepandaian dan berpikir bagaimana caranya supaya pandai. Santri harus betul-betul berupaya menjauhi segala sesuatu yang membuat dia enggak pandai. Hati-hati. Makanya dalam taklimu ta'lim disebutkan, hati-hati ojo suka maca maesan. Sebab orang yang suka maca maesan itu bisa yurithul ghaflah, sering membuat orang itu lupa dan macem-macem. Maka zakat itu penting. Santri jogo motone. Nggih, jangan suka lihat di jalan-jalan sing klambine rapat kayak cap-capan niku nggih. Long santri kok motone pendelik-pendelik rono ngene. Nah itu enggak boleh, itu membuat orang lupa. Zakaun wa hirsun, hiris, semangat. Nyantri niku kudu semangat. Kalau sudah enggak punya semangat, wis sampean ojo nyantri, menjing nyabul gawe wae. Wis kerja oleh duit lumayan. Daripada nyantri tapi enggak ada yang namanya semangat. Hirsun. Kemudian wabulghatun wajtihadun wabulghah, berupaya mati-matian dan modal. Segalanya harus betul-betul dikorbankan untuk ilmu. Nek zaman sakniki santri niku paling dikon tuku kitab setengah mati, nek tuku pulsa cepet. Nih, kalau beli pulsa, masya Allah gak perhitungan, nek tuku kitab ngenteni. Nek wong sing ngenteni montenge hadiah, alhamdulillah. Nggih. Bulghatun, modal. Kemudian wasuhbatul ustad. Para santri, sing akhlak, sing adab dengan para alim ulama, dengan para kiai, dengan guru-guru sampean. Coba lihat ulama-ulama dahulu, 90% keberhasilan mereka sebab mereka cinta dengan gurunya. Karena mereka betul-betul sayang dengan gurunya, maka manfaatlah ilmu mereka. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imamul Buaiti. Niku Imamul Buaiti itu dari asal kalimat bati ditazghir jadi Buaiti. Napa niku artine bati? Lemah. Nek zaman saiki lemot. Nggih. Setengah mati ngapalno niku Imam Buaiti. Bahkan diriwayatkan Imam Buaiti itu kalau ngapal hadis, konco-konco niku sapal kabeh. Tapi beliau enggak apal. Kalau enggak diulangi hadis sampai 600 kali enggak apal. Sampai wis ngapalno tangga-tangga niku sapal sedaya. Imam Buaiti belum apal. Diulang sampai tanggane niku lho apal. Tapi beliau enggak apal, itu Imam Buaiti. Tapi Imam Buaiti sangat cinta kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i sangat cinta dengan beliau. Maka yang banyak didoakan ilmunya manfaat adalah beliau Imam Buaiti, dan akhirnya menjadi paling besarnya ashabus Syafi'i adalah beliau Imamul Buaiti. Nah niki, lawang kadang-kadang santri kiai ini disuudoni, kiai ini diprasangka buruk dengannya, atau bahkan diribai, dirasani guru nih. Nah niki adalah cara untuk supaya tidak manfaat ilmunya. Wonten malih Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau punya murid namanya Syekh Ali Baros. Niku wonten riwayat Syekh Ali Baros niku suka mijet. Beliau kalau Syekh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu istirahat, beliau yang mijet. Suatu saat ketika beliau tiduran, datang Nabi Khidir. Nabi Khidir datang. Kemudian Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bingung kelihatan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Khidir berkata sesuatu kepadanya. Beliau salaman. Setelah salaman, ngomong sebentar, Nabi Khidir keluar. Ketika setelah keluar, kemudian ditanya oleh Imam Umar bin Abdurrahman, Ali Baros, muridku, kenapa kau tadi enggak salaman kepada Nabi Khidir? Beliau menjawab, wahai guru, syekh, kiai, sampean belum memerintahkan saya untuk berhenti mijet. Maka saya enggak berani, walaupun Nabi Khidir yang datang, saya enggak berani berhenti mijet. Saking senengi Sayyidina Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau mengadakan tangan dan meminta, ya Allah berkahi Syekh Ali Baros, berkahi Syekh Ali Baros. Sampai detik ini nek sampean mau coroti Pak Atos, selalu ila ruh Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas wa Syekh Ali Baros, enggak bisa lepas. Kenapa? Niku berkat suhbatul ustad. Ambek kiai ini harus betul-betul cinta, harus betul-betul setia untuk supaya mendapat manfaat dalam ilmunya. Watuliz zaman, dan yang namanya ilmu tidak ada yang namanya penghujungnya.
Ini ilmu dituntut minal mahdi ilal lahdi. Selalu kita harus nuntut ilmu, jangan merasa yang paling pandai, jangan merasa yang paling pinter. Maka kita harus selalu menuntut ilmu terus supaya ilmu kita barokah dan manfaat. Amin ya rabbal. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo melalui majelis yang mulia ini kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak para santri kita yang ada di Pondok Pesantren Al-Miftah ini, ilmu yang mereka dapat di sini adalah ilmu yang manfaat. Ilmu yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi insyaallah para santri niki diparingi istiqomah dateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para santriwati nggih ngoten, ayo yang istiqomah nuntut ilmu supaya kita betul-betul nanti bisa menjadi kebanggaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat para santri, indahnya seragam mereka. Para santriwati, indahnya baju-baju mereka yang membuat mereka insya Allah akan menjadi penyejuk hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek teng pondok niki Pak, jenengan ningali masya Allah pakaiannya para santri, santriwati yang begitu sangat mulia. Tapi di luar pondok pesantren, bagaimana yang kita lihat? Umatnya Kanjeng Nabi, mereka juga umatnya Rasulullah. Nanging nek sampean tingali, masya Allah pakaiannya, niku wonten malih niki anting-anting niku bolongnya sak neker. Nih, mereka Muslim, mereka umat Kanjeng Nabi, cuman mereka nggak punya panutan, mereka kasihan nggak punya ilmu. Terus kelambine dirapeti, anting-antingannya bundur gede, sampai kadang-kadang nggak nggih tindik, nggih gembok. Niku dipasangi gembok, pikirnya tambah nganteng, tambah kayak tembok ra ini. Nggih, jenenge kayak lawang gembokan. Kemudian wis ngoten rambutnya nggak karu-karuan, niku rambutnya niku sing kiri digundul, sing sebelah kini digundul, dijarno tengah etok. Nggih, terus dicet abang, jadi kayak kemucing ra ini. Nih, terus ngakune nggih umat Kanjeng Nabi. Kesian mereka niku. Yang perempuan juga seperti itu. Untung para santriwati, bajunya jilbabnya bagus. Yang di luar mereka pakai celana yang sudah nggak karu-karuan, celana dekan. Nggih, bajunya nggih kelambine bayi digawe. Pikirnya kelambine dewasa larang nggih kelambine bayi nggih. Bajunya seperti itu. Kata Rasulullah apa? Kasiyat ariyat almailatul mumilat fa idza ra'aitahunna fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan datang nanti suatu zaman para wanitanya mereka pakai baju tapi telanjang, nggih kelambian tapi muda. Lho kok bisa nggih? Ya kelambian tapi kelambine ruwapet kayak cap-capan ngoten. Sampai kadang-kadang baju dalamnya kelihatan. Kemudian ma'ilat mumilat, mereka kalau jalan masya Allah ini kayak ulo kepanasan, megal-megol gak karu-karuan, nggak punya rasa malu. Fa idza ra'aitahunna, nek sampean sampai melihat mereka seperti itu, fal'anuhunna ay fasubbuhunna, caci mereka, jangan malah dipuji. Nggih Bu, kalau sampai lihat anak sampean seperti itu yang hingga akhirnya nggak ada nilainya, caci. Jangan malah dipuji. Kadang bapak-bapak itu tambah seneng. Nek kelambine kok ngejarno aja dilarang. Di sini pemandangan gratis niku nggih. Fa idza ra'aituna fasubbuhunna, caci supaya mereka malu. Kalau tetangga kita, anak kita, saudara kita pakai baju seperti itu elingno, kelambimu ngapreten niku. Nggih, gak pantes wong muslim kok kelambine kayak ngoten. Nah, elingno fasubbuhunna fa innahunna mal'unat. Jangan malah katakan bagus, sedangkan mereka adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang yang dicaci oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Pak. Coba setelah sepulang dari tempat yang mulia ini, para ibu, sepulang kita dari tempat yang mulia ini, ayo ingatkan putri-putri kita. Mereka dengan memakai baju seperti itu enggak tambah terus terhormat, enggak tambah terus tambah ayu, enggak. Tambah enggak ada nilainya. Nek sampean mboten percaya nyoba ta. Handphone niku lak macem-macem ah. Wonten handphone sing 5 jutaan, wonten handphone sing 50.000-an. Niku napa bedane handphone sing 50.000 mbek 5 juta niku bedane napa? Biasane handphone sing 5 juta niku masyaallah diklambene rapet.
Nggih, wadah tok niku kadang 200.000 regane. Kenapa? Bagus, karena handphone mahal, takut tergores, maka tempatnya pun bagus. Nek handphone 50.000-an niku biasa ana wong ngene ta. Napa dikelambeni napa muda? Sing 50.000-an niku jarno muda ae. Handphone sing 50.000-an lho digawe mapet mati niku lho nggih, Pak. Lah niki handphone sing 50.000, wonten malih handphone sing 5 juta. Nek handphone 5 juta niku mesti kelambenane masyaallah mahal. Nek sampai ada orang yang minjem niku kadang didelok isih, tanganmu rusuh enggak ini? Iya, kalau sudah dipinjem didelok tok ya, cepet ndang balekno. Niku handphone 5 juta. Lek handphone 50.000-an niku kalau dipinjam niku kadang-kadang gak dikekno duncangno iki lho gawean. Nggih, wong handphone murahan, wis balekno gak dibalekno gak apa-apa handphone 50.000-an. Nah, itu beda handphone yang 50.000 sama 5 juta. Lah niki putri kita juga bisa jadi handphone yang 50.000 bisa jadi yang 5 juta. Kalau kita menghargai putri kita, istri kita, nih, kelambine rapet, jilbabane rapet, kalau keluar diperhatekno sik mau keluar kemana? Dikancani anake sing lanang. Loh kenapa? Nggih, sampean niku handphone 5 jutaan. Maka harus betul diperhatikan. Nah nek sing anake kelambine masyaallah jam 09.00 bengi disusul wong lanang. Berangkat nang ndelok konser, jilbabane dicoplok, kelambine ngapret. Lah niki anake handphone 50.000-an. Nggih, wis diberangkat disusul, monggo silahkan. Nggih, balik gak apa-apa anak niku nggih. Nah niku 50.000-an. Bu. Sampean kepengin sing 50.000 napa sing 5 juta? Nggih sing 5 juta. Kalau yang 5 juta, nggih, kalau sampai sampean dibiarkan oleh suami pergi malam, wis berangkat nang pasar dhewean numpak ojek mbek wong lanang. Jangan mau, Bu. Ngomong mbek bojo sampean, "Pak, kula niki handphone 5 jutaan." Masamu handphone 50.000-an iki. Iki barang larang kula niki. Ya, jangan mau, enggak menghargai. Karena penghargaan wanita di situ. Nih, wanita ketika ditutup auratnya, kemudian ditutup pergaulannya dijaga, maka semakin mahal wanita tersebut. Nah, yang sing dibiarkan di jalan, gak kudungan, kelambine gak karu-karuan, kumpul dengan lelaki yang bukan mahramnya, lah niku handphone sing 50.000-an gak ono regane. Maka itu ayo kita rubah rumah tangga kita. Ayo niki dari mana merubahnya? Niki untuk santri-santri. Jangan santri wis mulai pondok Masya Allah. Nek wis pondok kopiah putihan serbanan. Kalau keluar dari pondok Masya Allah kelambine gak karo-karo kayak jenggo. Nggih. Kemudian bajunya niki jine. Lah enggak pantas santri kayak ngoten. Santri itu di dalam santri, di luar ya santri. Santriwati nggih ngoten, di dalam pondok santriwati, di luar juga santriwati. Jangan di sini jadi santri keluar dari preman. Nggih, harus di luar dan di dalam mereka menjadi pewaris Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niatin apa sih Pak? Les preyan. Para santri ini kalau sudah libur, bukan niatnya itu refreshing. Nanging niatin apa? Dakwah. Sekarang saya keluar dari pondok mau dakwah. Dakwah pada siapa? Rumah saya. Dakwah kampung saya. Ketika kembali ke pondok, pondok adalah tempat tinggal kita, markas kita. Keluar dari pondok kita berdakwah. Dan itu niatnya para santri, para thalibul ilmi. Mugi-mugi para hadirin, para hadirat yang saya sampaikan ini bisa mendapat atau membawa manfaat, khususnya bagi sang mutakalim yang berbicara dan para mustamiin, para pendengar, dan khususnya sedaya para santri, santriwati Pondok Pesantren Al-Miftah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan futuhal arifin, memberikan kepada mereka ilmu ta'wil dan memberikan kepada mereka jalan yang benar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sinten mawon sing belajar nuntut ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan diberi kemudahan nyapai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam ahlul jannah, penghuni surga dengan diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dumateng para alim ulama napa para asatidzah Pondok Al-Miftah, semoga Allah memberikan maunah kepada mereka, memberikan kepada mereka panjang umur dan sehat walafiat, keberkahan dalam harta mereka, keberkahan dalam umur mereka, yang insya Allah bisa selalu mengajak kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aftah lana wa lahum futuhal arifin wa faqihna wa iyahum fid din
wa 'allimna wa iyyahum ilma ta'wil wahdina wa iyyahum ila sawa'is sabil warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma iftah lana abwabal jud waftah lana abwabal karam was su'ud waj'alna min ahlil wafa' bil uhud warbutna bi sahib maqamil mahmud sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ijma'na wa habibana Muhammad ya Allah fil hayah wa fil wafah wa fi yaumil muwafah fala tufarik bainana wa baina habibina Muhammad ya Allah. Allahumma ijma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi atyaba maudhi'i. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami yang hadir di majelis yang mulia ini rahmat dan ampunan-Mu ya Allah. Hingga kami tidak keluar dari majelis ini kecuali Engkau telah membersihkan dosa kami ya Allah, membersihkan segala sifat buruk kami ya Allah. Ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang membolak-balik keadaan manusia, berikanlah kepada kami keadaan yang lebih baik sepulang kami dari majelis yang mulia ini ya Allah. Jadikanlah pondok pesantren ini, para muridnya, para kiai mendapat keadaan yang lebih baik berkat pertemuan dan perkumpulan kita di majelis yang mulia ini ya Allah. Ya Rabb, la tuhrimna khaira ma indak li syarri ma indana. Ya Gusti Allah, jangan Kau haramkan ampunan-Mu, rahmat-Mu, derajat yang mulia yang tinggi yang akan Kau berikan kepada kami karena kemaksiatan kami ya Allah, karena kesalahan kami ya Allah, karena kami selalu jauh dari perintah-Mu ya Allah. Engkaulah zat yang maha kaya raya, yang arhamur rahimin, yang paling rahmat dan kasih sayang kepada hamba ya Allah. Belas kasihinlah sayang, berlah kasihilah yang hadir di majelis yang mulia ini ya Allah, dan berikanlah kepada kami pemberian-Mu yang paling mulia yang telah Kau berikan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Berikanlah kepada kami husnul khatimah ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah ya Allah, lana wali auladina wali walidina wali masyaikhina ya Allah, bagi kami, orang tua kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala mahabbatik, tsabbit qulubana ala imanik ya Allah. Wahai zat yang membolak-balik hati, luruskan, istiqomahkan hati kami untuk selalu cinta kepadamu ya Allah, selalu beriman dengan akidah ya Allah, selalu berpegang teguh dengan keislaman ya Allah. Allahumma ya Allah, khususnya para wali santri ya Allah dan para santri-santri santriwati ya Allah, berikanlah kemudahan bagi mereka untuk menuntut ilmu ya Allah. Berikanlah ilmu kepada mereka, ilmu zahir dan ilmu batin ya Allah. Berikanlah kepada mereka ilmu syariat, ilmu tariqah dan ilmu hakikah ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di majelis yang mulia ini nanti akan bisa sampai kepada surga-Mu dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami yang hadir di majelis yang mulia ini kedekatan dengan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Mata kami memandang Nabi Muhammad, tangan kami bersentuhan dengan Rasulullah, dan bahkan kami akan masuk surga bersama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.